Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu tokoh lagi di dalam psikoanalisis, yaitu Karen Horney. Nah, Karen Horney ini termasuk tokoh di dalam psikoanalisis yang nanti akan cukup banyak mengkritik terkait dengan eh, aspek-aspek femininitas yang dianggap kurang dihargai atau dikesampingkan di dalam teori dasarnya psikoanalisis, yaitu yang disampaikan oleh Sigmund Freud. Oke. Ya, ini sebenarnya sedikit pengantar. Ini semacam kuesioner singkat yang sebenarnya bisa diisi. Jadi diisi yang paling sesuai dengan diri kalian gitu ya. Kalau misalnya pengen nyobain true false. Jadi kalau true itu sesuai dengan diri kalian. Kalau false ya berarti nggak sesuai dengan diri kalian. Nah, biasanya mana yang paling dominan itu biasanya menunjukkan kecenderungan kalian di mana. Nanti bisa dicek juga di bukunya atau di e-booknya gitu ya, yang ada penjelasannya lebih lanjut. Tapi yang jelas di sini nanti kita akan belajar Karen Horney membagi kecenderungan manusia berdasarkan neurotic needs-nya atau kebutuhan uh, dia sebagai manusia tuh punya kecenderungan seperti apa gitu di dalam aspek kepribadiannya. Oke. Nah, Horney ini dia nama panjangnya itu adalah Karen Danielson Horney, orang Jerman ya, Hamburg, lahir September 1885. Yang disampaikan bahwa dia sebenarnya dibesarkan dari keluarga yang kurang harmonis. Nah, di usia 13 tahun dia sempat ingin untuk kuliah di kedokteran. Nah, di zaman itu uh, sangat berbeda dengan zaman sekarang ya. Jadi perempuan tuh tidak diperbolehkan kuliah saat itu di Jerman. Nah, kemudian di usia 16 tahun dia masuk gimnasium yang sebenarnya saat itu bertentangan dengan keinginan ayahnya gitu ya. Nah, tahun 1906 dia masuk ke University of Freiburg, yaitu dia juga dianggap salah satu perempuan pertama yang kuliah kedokteran di masanya. Gitu. Kemudian dia menikah dengan seorang mahasiswa ilmu politik, jurusan politik, namanya Oscar, Oscar Horney. Jadi nama Horney itu dari suaminya sebenarnya ya. Terus kemudian dia mulai belajar tentang buku-bukunya atau teori-teorinya Freud juga di masa itu. Ya, jadi dia sempat tertarik dimulai dari membaca tulisannya Freud. Kemudian uh, dia sempat menjadi associate director di Chicago Psychoanalytic Institute tahun 32, kemudian pindah ke New York untuk jadi dosen di sana dan juga jadi bagian dari New York Psychoanalytic Institute. Itu. Kemudian mulai mempublikasikan buku yang kemudian dia meninggal di tahun 52. Gitu ya. Dan dia uh, punya klinik ya atau punya uh, organisasi gitu, Karen Horney Clinic. Nah, secara umum teorinya Horney itu disebut psychoanalytic social theory. Jadi kenapa yang membedakan dengan yang sebelum-sebelumnya, dia mulai memasukkan unsur sosial di sini. Makanya disebutnya psychoanalytic social theory. Jadi asumsi dasarnya Horney dalam mengembangkan teori kepribadian psikoanalis menurut perspektifnya Horney sendiri itu adalah secara umum uh, jadi kalau Freud itu kan cukup banyak menekankan aspek-aspek biologi ya, aspek-aspek biologis, fisik gitu. Nah, kemudian nah ini nanti akan cukup banyak pengaruhnya ke aspek sosialnya seperti itu. Tapi Horney melihat bahwa sebenarnya uh, tidak cukup untuk melihat dari aspek biologi atau kalaupun ada masalah
ada permasalahan yang di masa lalu yang membentuk kepribadian seseorang, itu cukup besar pengaruh dari budaya, cultural, atau pengalaman si anak, jadi childhood experience, pengalamannya dia di masa kecil, dan juga yang budaya berinteraksi dengan aspek sosial. Walaupun biologi ikut serta, tapi dia ingin menekankan bahwa aspek sosial yang lebih besar pengaruhnya, seperti itu. Sehingga hal itu nanti yang cukup banyak membentuk dari aspek kepribadiannya. Nah, istilah yang khas di dalam psikoanalisisnya Horney itu adalah basic hostility dan basic anxiety. Jadi secara umum, Horney melihat bahwa manusia itu memulai hidupnya dengan potensi perkembangan yang sehat, yang kurang lebih sama dengan organisme lain. Nah, manusia itu secara umum, maksudnya kalau dia ingin membandingkan dengan organisme lain, misalnya hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, tapi kita ngomongin manusia. Jadi sebenarnya manusia secara umum membutuhkan kondisi yang baik. Baik itu uh, dengan kata lain adalah keamanan, safety, dan juga satisfaction, kepuasan gitu ya. Jadi kepuasan termasuk kepuasan dalam aspek merasa diterima, merasa aman, sehingga uh, punya potensi untuk berkembang dan tumbuh kembang dengan baik. Ketika manusia itu pada dasarnya merasa safety dan comfort gitu. Atau di sini safety dan satisfaction. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat di sini, ada namanya basic hostility dan basic anxiety. Apa sih itu? Basic hostility itu adalah ketika misalnya kita ngelihatnya mulai dari anak ya, anak-anak ketika katakanlah dari usia balita, ketika bayi lahir, itu ketika misalnya orang tua tidak bisa atau tidak mampu memenuhi kebutuhan safety, jadi orang tua ini tidak mampu memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada anak, itu bisa menimbulkan basic hostility seperti itu. Nah, sedangkan basic anxiety atau kecemasan dasar, jadi hostility yang terrepress, yang repressnya ini maksudnya terrepresi ke alam bawah sadarnya, sama kayak istilahnya Freud, direpresi atau ditekan ke alam bawah sadarnya dia, perasaan hostility atau perasaan apa ya, tidak suka atau tidak tidak menyenangkan atau kebencian gitu ya misalnya, terhadap orang tua yang tidak mampu memberikan rasa aman dan rasa nyaman, ini akan tertekan ke dalam bawah sadar sehingga, eee, memunculkan rasa insecure dan rasa takut yang, tidak sepenuhnya disadari sebenarnya oleh oleh manusia. Nah, basic anxiety itu kurang lebih seperti itu. Jadi, dapat disampaikan, istilahnya Horney di sini adalah a feeling of being isolated and helpless in a world conceived as potentially hostile. Jadi, maksudnya gini, anak-anak bayi itu kan lahir dalam kondisi yang tidak berdaya. Jadi dia sangat butuh significant other, artinya ayah, ibu, untuk melindungi mereka, seperti itu. Nah, ketika anak-anak yang terlahir dalam kondisi memang tidak berdaya secara fisik gitu ya, mereka masih butuh dibantu, masih butuh diurusi, dirawat dan lain sebagainya. Ketika orang tua tidak mampu memberikan rasa aman dan nyaman itu, nah di dalam diri manusia itu dapat memunculkan atau berpotensi memunculkan rasa kebencian, rasa tidak aman, rasa tidak nyaman, bahkan sampai rasa insecure, rasa takut gitu ya terhadap dunia ini. Dunia ini yang memang apa namanya, yang memang berpotensi banyak hal yang tidak menyenangkan gitu. Sehingga kemunculannya
di dalam jadi yang tertampilkan di manusia tersebut ketika misalnya dia mulai merasakan ada basic hostility dan basic anxiety, itu adalah, eee, ada namanya mekanisme protektif atau mekanisme perlindungan diri. Jadi cara melindungi dari perasaan terisolasi di dunia yang penuh kebencian. Jadi bisa, munculnya dalam bentuk affection gitu ya, misalnya kebutuhan untuk disayangi, bahkan menyayangi dalam, takaran yang terlalu berlebihan, gitu. Kemudian submissiveness, jadi submisif, dia merasa ingin selalu untuk diarahkan. Jadi jadinya nggak dependent, jadi setiap kali mau melakukan sesuatu tuh kurang inisiatif, nunggu disuruh dan lain sebagainya, gitu. Kemudian bisa jadi juga bentuk mekanisme protektifnya adalah power. Dia butuh kekuasaan atau power untuk melindungi dirinya dari dunia yang berpotensi penuh kebencian ini. Gitu. Terus kemudian yang satu lagi protective mechanism atau mekanisme protektif menurut Horney adalah withdrawal, menghindar. Jadi dia menghindar dari dunia yang berpotensi mengisolasi atau yang berpotensi penuh dengan kebencian ini, gitu. Nah, kalau ditarik lagi, Horney ini kan biografinya itu dia sering, tidak terlalu akur gitu ya dengan keluarganya, banyak sekali apa yang dia inginkan itu bertolak belakang atau tidak disupport gitu ya dengan keluarganya dan bahkan dia menganggap dunia ini, menyeramkan gitu ya, terutama terhadap dia sebagai perempuan di masa itu, gitu ya. Karena misalnya dia pengen ini nggak boleh, itu nggak boleh, dan lain sebagainya. Sehingga sangat sekali kental terlihat di sini pengaruhnya dia melihat dunia itu sebagai, tempat atau, dunia yang menyeramkan, dunia yang berpotensi mengisolasi dirinya, penuh kebencian dan lain sebagainya. Nah, ada namanya compulsive drive. Jadi, keinginan, atau drive kompulsif gitu ya. Nah, setiap orang menggunakan beragam cara, eee, untuk melindungi diri mereka dari rasa yang tidak menyenangkan, misalnya dari rasa penolakan, kebencian, bahkan kompetitif yang terlalu berlebihan. Yang mana dalam kondisi orang yang normal dapat menggunakan, dia istilahnya neurotic needs di sini ya, kebutuhan neurotik, eee, yang secara, kompulsif atau secara, kalau orang normal itu menggunakan berbagai variasi neurotic needs ini, jadi nggak cuman satu aja yang dipakai, bisa beberapa dan disesuaikan dengan kondisinya. Jadi variatif dan adaptif. Tapi orang-orang yang neurotik, neurotik itu bahasanya kayak penuh kecemasan gitu ya, yang sudah mulai kurang normal gitu ya, nggak terlalu normal kalau dalam perspektif kacamatanya Horney. Nah, itu melakukannya secara kompulsif, secara berulang-ulang. Dan sebenarnya walaupun itu dilakukan secara berulang-ulang itu tidak produktif, tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Nah, jadi kalau dilakukan secara kaku, secara rigid dan mengulang-ulang itu terus yang dilakukan dan dia tahu bahwa itu tidak produktif tapi tetap dilakukan, itu kondisi ketika sebenarnya sudah mulai tidak sehat, gitu ya kalau menurut Horney. Nah, neurotic needs-nya ini nanti untuk penjelasan detailnya bisa dicek di buku, gitu ya, bisa dibaca di buku. Tapi kurang lebih saya kasih gambarannya. Jadi neurotic needs-nya ini misalnya neurotic needs jadi kebutuhan untuk affection dan approval. Jadi kebutuhan untuk merasa eh, kebutuhan untuk menyayangi atau, memberikan afeksi atau kebutuhan untuk disayangi dan menyayangi sama ya, kebutuhan afeksi, kebutuhan terhadap kasih sayang, dan juga kebutuhan approval, kebutuhan untuk dikonfirmasi atau disetujui, gitu. Jadi mendapatkan konfirmasi atau mendapatkan persetujuan dari orang-orang sekitarnya. Gitu ya. Kemudian neurotic needs, for a powerful partner. Jadi punya kebutuhan untuk punya pasangan atau punya partner, nggak cuma pasangan ya, bisa jadi teman atau orang terdekat lah gitu, yang powerful karena dia ingin dilindungi. Jadi pengen punya,
sosok yang bisa diandalkan untuk melindungi dia, gitu. Jadi kayak bersembunyi, atau harapannya dia punya partner atau orang terdekat yang powerful, yang dapat diandalkan sehingga dia merasa aman, gitu. Kemudian ada neurotic needs to restrict one's life within a narrow border. Jadi kebutuhan untuk membatasi, kehidupannya dalam, lingkaran, maksudnya artinya dia membatasi, memberikan batasan hanya untuk orang-orang yang terdekat. Ya misalnya kayak di sini kita, merasa cukup safe dengan orang-orang yang inner circle-nya kita aja gitu, misalnya gitu, dengan memberikan batasan-batasan. Kemudian neurotic needs for power. Jadi kita punya kebutuhan, atau seseorang itu ketika punya kebutuhan untuk punya kekuasaan atau punya power atau jadi leader, sehingga dia dapat melakukan apa yang dia mau, atau sesuai dengan apa yang dia inginkan. Terus kemudian neurotic needs to exploit others. Jadi kebutuhan untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan orang lain. Kemudian